Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan aktivitas berjalan lancar. Pada kali ini kita akan membahas masih tetap tema bearing teman-teman ya. Ini yang kita bahas ini bearingnya nih ya, saya tunjukkan dulu ya. Sebelum kita sebutkan namanya, saya tunjukkan dulu. Ada 3 keping, 1 2 3 ya, 3 keping. Ini namanya truss ball bearing ya, truss ball bearing. Fungsinya apa teman-teman ya? Sebagaimana kita ketahui, kalau pembebanan untuk bearing itu ada yang arahnya radial atau tegak lurus sumbu, dan ada yang aksial, yaitu sejajar sumbu. Nah, truss ball bearing ini untuk diaplikasikan pada pembebanan dengan arah sejajar sumbu atau aksial. Ini spesial khusus beban aksial. Sama sekali nggak bisa dia beban radial ya. Kita cek dulu bagian-bagiannya ya teman-teman ya. Tetap 4 komponen utama bearing, nggak berubah ya, nggak usah bingung walaupun bentuknya seperti ini, yaitu owner eater. Nah, owner eater ini kalau di truss ball bearing, karena dia bebannya aksial, dia adanya atas dan bawah, upper dan lower ya, ini atas atau bawah ya. Ibaratnya dia ini kalau di bearing radial dia outer dan inner ya. Kalau dia kepingnya keping atas dan keping bawah, upper dan lower. Nah, terus tadi owner eater sudah ya, 2 komponen lagi, yang komponen primer bearing, kit dan steel ball. Nah, kitnya ini teman-teman ya, dia besi ini yang untuk dudukan pengikat dari bola. Nah, bolnya ini dia di dalam ini bolnya ya, ball di dalam ini ya. Jadi kit dan ball ya, jadi satu. Udah kita pahamin fungsinya. Terus sekarang kita teliti apa yang harus kita perhatikan ya dalam mengganti truss ball bearing ini, atau dalam menggunakan truss ball bearing ini. Yang paling penting teman-teman ya, bahwa kepingan yang atas dan kepingan yang bawah ini jangan salah pasang ya, jangan salah pasang, karena dia ini lain ukurannya di inside diameternya ya. Kita cek ya, kita cek yang ini nih. Kalau yang saya pegang ini dia nomornya nih, 51118 ya. Truss ball bearing itu dia kode depannya 5 ya, 51118 ya. Kita cek dimensinya, ukurannya. Kita ukur yang bagian atas dulu ya, yang ring bagian atas. Nah, ini kita ukur dalamnya, ini 90, luarnya 120 ya, sesuai di katalog ya, benar 120. Terus yang bawah luarnya 120 sama ya, innernya 92. Nah kan, lain ini. Jadi antara bagian atas ya, upper dan lowernya dia lain ukuran dimensi idenya. Fungsinya apa teman-teman? Nah, yang atas ini yang ukurannya 90 ini berarti dia mengikuti 2 digit ekor di belakang ya, sebagai kode ukuran dimensi poros untuk bearing, yaitu 18 kali 5 jadi 90. Ini yang dimasukkan ke sub yang press teman-teman ya. Jadi kalau dia porosnya masuk aksial itu ada satu sisi dari bagian truss ball bearing ini yang press dengan poros, dengan diameter poros. Nah, itu yang ini. Nah,
dia posisinya biasanya ditaruh di atas dan dia ada part numbernya pas yang di sini. Kalau yang di bawah nih nggak ada ya, ada part numbernya nih. Yang ini ada di merek-merek khususnya ditandain biar tahu kalau ini yang ukuran ngikutin diameter poros sesuai kode 2 digit akhir dari part number bearing tersebut. Ya. Yang bawah ini sengaja longgar kenapa teman-teman? Jadi biar nggak ada gesekan poros saat dia berputar. Karena memang dia fungsinya tidak menyangga beban radial sama sekali. Fungsinya menjaga beban aksial. Jadi kalau beban aksial nanti dia itu dibikin sama, tentunya malah timbul gesekan ya. Jadi malah porosnya kegesek, padahal pembebanan yang dia butuhkan tumpuan, tumpuan aksial ini. Jadi di bawah itu dikasih kelonggaran biar poros itu bebas. Poros masuk ke sisi satu press ya toh. Sisi satu press, terus di bawah dia, nah ini kan ya, dia kan poros bertingkat ya. Kalau masuk ke sini poros bertingkat. Nah, poros yang diameternya 90 ini press dengan yang keping ini ya, yang bagian atas press. Nah, terus dimasukkan ke bearing. Nah, bawahnya longgar. Jadi saat dia berputar tidak timbul gesekan di bagian bawah ini, teman-teman. Ke bagian bawah ya. Di bawah nggak timbul gesekan. Nah, ini fungsinya dia hanya untuk beban aksial yang sejajar sumbu. Nah, yang perlu diperhatikan juga ya dari truss ball bearing ini, posisi narok ini kit sama steel ball ya, pengikat sama rumah bearing ini ya, karena dia bisa dipasang bolak-balik ya, enggak masalah dipasang bolak-balik ya, semua juga bisa dipasang bolak-balik begini ya. Cuman ada kekurangannya kalau salah ya. Nah, seyogyanya dia dipasang begini teman-teman ya, yang bagian terbuka ini di bagian atas nih, yang bagian lebih tertutup di bagian bawah. Karena apa ya? Karena biar grease-nya itu lebih nggak mudah jatuh ya gitu. Jadi kan sebelum bearing dipasang ini kan kita kasih grease nih, kasih grease, semua kasih grease penuh. Nah, naruh grease-nya biar nggak mudah jatuh ke bawah, nggak cepet habis, nggak cepet kering, harus begini ya, harus begini. Jadi yang terbuka di atas. Nah gini kan, jadi grease itu tertahan dengan yang tadi bol yang di bawah ini kan hanya nongol ya, bukan terbuka. Jadi grease itu tetap tertahan, tersimpan sehingga lebih awet. Itu tujuannya itu. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau kebalik misalkan ke sini sudah grease naruhnya asal ya, kebalik ini nanti dia muter cepet kering, tahu-tahu kering, grease-nya udah jatuh semua, lama-lama rusak karena kekeringan tadi ya. Ya ini tadi jangan yang perlu kita perhatikan dalam mengganti truss ball bearing. Dia fungsinya hanya untuk beban aksial, menahan beban yang sejajar dengan poros. Jangan sama sekali dipasang miring, dipasang yang sifatnya dia ada pembebanan radial ya. Kecuali kalau vertikal gini dia fungsinya dorong masih boleh lah, walaupun nggak dianjurkan ya, karena nanti dia bagian sisi atas grease-nya nggak seimbang. Cuman masih oke lah kalau dia dorong. Cuman yang paling bagus tetap dipasang secara vertikal, tegak lurus, tidak ada sudut, tidak ada kemiringan, tidak 90 derajat juga, tapi tegak tidur gini yang paling bagus ya. Ya mungkin sementara video dari kita ya untuk pembahasan truss ball bearing sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila ada mungkin yang ditanyakan silahkan tulis di komen. Dan jangan lupa untuk dukung channel kita ini dengan klik tombol subscribe dan like-nya. Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.